Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar di manapun Anda berada, untuk edisi hari ini di Kamis 25 Rajab 1444 Hijriah atau 16 Februari 2023. Kita bersama di kesempatan kali ini dalam program Manjada Wajada. Dan insya Allah kebersamaan kita hingga nanti jam 10 pagi. Di kesempatan kali ini tentu Anda nanti juga dapat bergabung ya untuk memberikan partisipasinya di line telepon 02716793638 atau di SMS dan WA di 081393809000. Atau Anda juga bisa tinggalkan komen di live YouTube dan juga di Facebook ya. Karena saat ini kita juga disiarkan langsung di YouTube dan juga di Facebook di akun 102,2 Persada FM. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar di manapun Anda berada, tamu kita beliau adalah Bapak Muhammad Marwani SPD. Nah, beliau adalah Kepala Sekolah SDIT MTA Gemolong. Dan kali ini kita akan membahas dengan tema semangat mencetak kader bangsa di bumi Sukowati, karena beliau berasal dari Sragen dan kerjanya juga di SDIT MTA Gemolong Sragen ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan pagi hari ini bersama putrinya tercinta. Iya, ini di samping ini selalu ikut ini ya. Iya. Ya, ini putri yang keberapa ini Bapak? Ini yang ketiga. Yang ketiga. Iya. Semua ada? Ada 3 Mas. Ada 3. Oh ya, yang sementara yang terakhir ya. Baru terakhir saja. Ya. Oh gitu. Ya, Bapak Muhammad Marwani SPD, beliau adalah Kepala Sekolah SDIT MTA Gemolong. Nah, ini juga ketika yang di pendidikan ini juga tahu, kemudian yang sering menyimak acara, beliau juga sering mengisi acara ya. Iya, di acara pendidikan di TV, kemudian di radio juga begitu. Iya. Alhamdulillah, ini dari mana ini sekolahan? Sudah dari sekolahan atau dari rumah? Dari sekolahan. Oh, sudah dari sekolahan dulu ya. Pagi ngajar dulu. Oh, sudah ngajar dulu. Tadi. Oh, iya. Jadi di jam pagi ya? Jam pagi tadi kita di sekolah pagi itu tahfidz sama qiraati. Ya. Tadi ngajar qiraati dulu sama tahfidz 15 menit. 15 menit. Iya. Langsung menuju studio nih. Alhamdulillah. Jalan lancar ya dari Gemolong. Alhamdulillah lancar, tapi lewat Pelupuh tadi. Oh, Mas lewat Mita. Pelupuh ya? Iya. Oh. Kalau lewat Gemolong ke selatan jalannya kurang nyaman. Oh, kurang nyaman. Banyak yang berlubang ini. Ya, terutama yang Kali Jambi ke sini ya. Wah. Yang ini malah kebetulan Gemolong Kali Jambi. Oh iya, Gemolong Kali Jambi. Setelah Kali Jambi ke Solo lancar. Oh iya, sudah lancar ya, sudah halus ya. Alhamdulillah. Betul. Ya. Bapak Muhammad Marwani SPD. Nah, ini siaran di kesempatan kali ini sebelum pertanyaan yang dengan tema ini ke Pak Marwani terlebih dahulu secara pribadi gitu ya. Pak Marwani ini dilahirkan di mana? Apakah memang asli Sragen gitu? Tidak, saya aslinya Klaten. Klaten. Oh, Kecamatan Wonosari. Ya. Kecamatan Wonosari, Klaten. Klaten, kampungnya Sukorejo. Sukorejo nggih. Ya. Kemudian saat ini tinggal di Gemolong Sragen. Oh, Gemolongnya. Kalau dari jarak ke sekolah ke tempat tinggal berapa jaraknya atau berapa lama kalau? 1 menit. 1 menit. Berarti dekat banget ya. Dekat, paling berapa itu? 200 meter. Oh, 200 meter dari sekolahan ya? Iya, masih satu RT. Masih satu RT. Wah, berarti ya memang ya di rumahnya sendiri ya kalau di SDIT ini berarti ya begitu. Kemudian kalau untuk Pak Marwani ini keturunan dari berapa saudara ini? Ini saya 3 bersaudara. Yang nomor 1 saya. Oh, ya kemudian yang lainnya? Yang kedua itu putri dulu, kemudian
Yang ketiga putra. Oh iya. Laki-laki. Alhamdulillah. Jadi 3 bersaudara. Iya. Semuanya ini ya. Berbeda-beda tinggalnya. Iya, Pak Marwani di beda-beda Sragen, kemudian 2 yang lainnya di Adik saya ada di Jakarta. Jakarta Iya. jauh. Yang satunya ini di Wonosari. Di Wonosari ya, dekat dengan ini ya orang tua Dekat, berarti nggih, ya. di menempati rumah orang tua. Oh, Prabon. Nggih. Dapati ke Prabon. Ya. Jadi kalau waktu Lebaran begitu ya, mudiknya ke Klaten. Kita kumpul ini. betul, Nah, kumpul di Klaten. Alhamdulillah. Kemudian kalau dari background pendidikan Pak Marwani ini apa? Yang terakhir ini di SPD ya. Ini pendidikan apa ini? Ini yang terakhir SPD-nya SD, PGSD. Oh, PGSD ya. Diawali dulu TK Dulu saya TK di TK Pertiwi Nduwet Wonosari. Oh, Nduwet Wonosari ya, semua di Wonosari. Kemudian SD-nya SD Negeri Sukoharjo. SMP-nya SMP Negeri 3 Delanggu. Kemudian SMA-nya SMA MTA Mas Miftah. Oh, SMA-nya sudah Iya. SMA MTA ya. Angkatan ke berapa ini, Pak? Ini berapa ya? Lulus tahun 97. Oh, tahun 97 lulus. Berarti angkatan masuk 94. Oh, 94 Iya. ya. Alhamdulillah. Terus kuliah di UNS, ambilnya pendidikan teknik bangunan. Oh, pendidikan teknik bangunan. Iya. Oh, iya. Pendidikan teknik bangunan kemudian lanjut lagi transfer gitu ya. Itu ya, tadi dulu sebelum di SDT itu di proyek. Oh, malah dulu di proyek ya. SPD SPD. SPD ya Iya, sebenarnya. SPD tapi bidang pendidikan. Bidang pendidikan gitu ya. Seharusnya kalau sesuai alurnya ya di STM. STM dulu ya. STM SMK. Kemudian ada lowongan SDT MTA Gemolong, kita nyoba ngelamar. Itu dulu banyak itu yang lama 140 sekian, yang diterima cuma 6 kalau nggak salah. 6 diantaranya adalah Pak Marwani Iya. ini ya. Wow, Itu terus persaingannya cukup luar biasa berarti dulu kan. iya, terus beliau Ustadz Sukarman itu yang dulu kepala sekolah SDT MTA Gemolong, sekarang kan kepala sekolah SMP. Ya. Itu istilahnya sekolah aja S1 PGSD untuk melinearkan SD. Akhirnya sekolah di kuliah lagi PGSD di Universitas Terbuka. Oh, di UT ya. Di UT. Alhamdulillah. Dan saat ini jadi sudah linear Sudah dengan linear, pendidikannya alhamdulillah, di ya. PGSD-nya. PGSD, Jadi SPD betul. SD ya. Atau cukup SPD aja? SPD ya? saja SPD sekarang. aja ya. sekarang ya, enggak Ya, PGSD. enggak. Dulu. Ya, alhamdulillah. Kemudian kalau untuk putra-putri sekarang ada berapa? Tadi dikatakan 3. Ini yang ketiga tadi ya. Iya, ini yang ketiga yang ikut ini. Yang ikut ketiga. Kelas berapa kalau yang terakhir ini? Ini TKB. TKB. Iya, Oh, ya, di TK MTA Gemolong ini. Udah dekat juga ya. Kemudian kalau yang pertama? Yang pertama ini kelas 3 SMP. 3 SMP di mana? SMP MTA Gemolong. SMP Gemolong juga. Ya. Oh, dekat semua. Yang kedua? Yang kedua ini di kelas 3 SDT MTA Gemolong. Oh, Gemolong juga. Oh ya, dekat ya. Paling Iya. jalan aja bisa sampai kan. Iya. TK-nya juga deket ini. TK dekat, kemudian SD, SMP juga dekat. SMP deket. Kalau Nanti SMP asrama atau pulang pergi? Dilaju ini pulang Laju pergi. ya, pulang pergi ya berarti ya. Tiap Iya. pagi sore. Alhamdulillah. Nanti yang SMP ini sudah ikut ujian SMA MTA. Oh, SMA Iya. MTA. Berarti nanti mudah-mudahan nanti masuk di SMA Iya, MTA. ini inginnya kan seperti ayahnya di SMA MTA. Sama ya, alumni nanti. Iya. Satu alumni di SMA MTA begitu ya. Iya, Mas Miftah. Ya. Nah, kemudian apa ya? Kita mencoba ke ya agak ya bisa dikatakan serius lah gitu ya. Kalau Pak Marwani ini sebenarnya kan awalnya juga kuliahnya tadi kan di pendidikan begitu. Iya. Nah, kemudian lanjut lagi linear untuk SD gini. Nah, kemudian yang menjadi apa ya minatnya Ustadz Marwani ini ke pendidikan apa sebenarnya dulu? Itu sebenarnya dulu memang dari kecil ya. Dari kecil itu saya melihat jadi guru itu kok enak. Nah, enaknya gimana? Enaknya gini, bisa mengamalkan ilmu-ilmu tadi, ya, ditularkan. Terus dulu ada ustadz dulu ya, itu kalau ngamalkan tuh beruntun pahalanya itu di awal. Awalnya pikirannya itu gitu ya. Terus yang menjadi mantap ini untuk pendidikan nih, membentuk karakter anak ini. Apalagi semakin berkembangnya zaman, itu kan
pendidikan karakter itu semuanya anak-anak kan hilang. Terkhusus sampai saat ini dengan teknologi yang canggih, nah, itu akhirnya anak-anak itu akan mengikuti teknologi itu. Lah adab-adab, tata krama, akhlak itu kan lama-lama mulai luntur. Mulai luntur gitu loh. Nah, itu berawal setelah kuliah itu baru mantap ya. Oh, baru mantapnya setelah kuliah. Nah, tapi awalnya apa ya? Dulu menginginkan jurusan tadi kan pendidikan teknik tadi ya. Iya. Nah, ini apa sebenarnya? Atau memang sudah punya cita-cita ya dari dulu begitu atau bagaimana? Kalau teknik dulu sebenarnya itu S1 murni. S1 murninya ya. Berarti ya ilmunya begitu. Iya, kan saya tuh suka lapangan gitu. Lapangan suka, tapi dari SMA itu diarahkan. Kamu itu istilahnya apa ya? Pasnya di sini. Jadi beliau yang ngarahkan itu ternyata betul. Tidak hanya saya ya. Teman-teman SMA itu ya, kamu kuliah jurusan ini aja itu karena sudah pas. Akhirnya, dan itu yang mengarahkan pada saat SMA? SMA, pada saat Bapak SMA. Ibu guru yang ada di Iya, SMA. Bapak Ibu guru SMA mengarahkan. Saya masih ingat, Mar, kamu di PTB aja, pendidikan kalau di S1 orangnya ndak. PTB itu apa itu? Pendidikan teknik bangunan. Oh ya tadi ya, pendidikan tadi. teknik bangunan. Nah, akhirnya di teknik bangunan nanti ngajar dulu di STM. Boleh bisa jadi dua sisi, bisa kerja di proyek, di lapangan, juga bisa ngajar dunia pendidikan. Dan dulu sempat di proyek juga gitu ya. Iya, proyek. Pernah ke lapangan. Berarti memang pengennya di lapangan ini sebenarnya juga sudah terpenuhi sudah ya. Terpenuhi. Ngajar di SMK juga sudah. Sudah ya. Sudah. Oh iya. Jadi memang sesuai dengan bidangnya sudah dilakoni begitu ya. Di lapangan sudah, kemudian ngajar di STM juga sudah. Kemudian ini beralih ke SD. Nah ini maksudnya ngajarnya kan tentu berbeda ya dulu antara anak-anak yang SMK kemudian SD ini kan mempunyai karakter yang berbeda ini Bapak. Iya, gimana? Betul. Justru kalau SD ini saya mempunyai istilahnya lebih kuat lagi karena malah lebih berat kita ngajar. Lebih berat. Iya. Dan tapi anak-anak yang lembut, anak-anak yang istilahnya masih masih termuda ya. Berarti masih kecil-kecil tuh memang berat tapi begitu mengasihkan gitu loh. Ada nanti ya. Kalau anak-anak itu bisa istilahnya sesuai yang saya harapkan itu ada kepuasan tersendiri. Ya. Kemudian juga untuk ini di SD itu kan anak yang memang masih polos juga ya, polos juga. Kita mendidik itu lebih bisa. Kalau sudah SMP SMA kan perlu kembali ke awal. Perlu pengarahannya itu lah. Gemblengannya lebih kuat gitu lah istilahnya. Meskipun di anak SD juga ada yang semacam itu, cuman kan lebih Iya betul. Kalau masih anak kecil kan dengan kecintaannya, dengan kelembutan, ini kan kasih sayang, pelan-pelan kita arahkan itu masih nurut gitu loh. Nurut dan di situ nanti ada kepuasan tersendiri begitu ya. Iya betul. Dan kalau di SD ini sudah berapa tahun Bapak? Saya sejak berdirinya SD. Berdirinya SD MT Angmolong ya. 2007 sampai sekarang. Jadi 15 tahun nih. 15 tahun. 22 nih. 15 tahun kemudian menjadi kepala sekolah tahun 2016 ya, semenjak Ustadz Karman ditugaskan di SMP MT Angmolong, di SMP IT MT Karanganyar ya. Nah, itu kemudian saat itu diemban oleh Ustadz Maulani ya, SD MTA. Alhamdulillah ini ya. Nah, kemudian kalau dari background keluarga ini apakah ada yang pendidikan, misalkan orang tua seperti apa Pak? Iya. Kalau bapak saya itu guru. Oh, memang dulu sudah guru, ada background pendidikan. Dulu guru SD, jadi ya juga tertarik setiap berangkat tuh bapak itu pakainya rapi, pakai pecis, kemudian nyepeda ontel, bawa tas tas jinjing yang khas itu lah. Kalau dulu kan khas biasanya. Hitam terus dijinjing itu kan. Iya. Terus juga waktu ngajar saya juga sering diajak, jadi tahu lah. Terus waktu kecil ya itu tadi pengen kok
seperti bapak ya guru ya. Itu. Memang berarti kan sejak kecil sudah ada gambaran begitu ya, gambaran kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua tentu ini. Dan ini membekas ke Ustadz Marwani ini ya. Dan ini menjadi cita-cita dan saat ini meneruskan meneruskan apa yang menjadi profesi, bisa jadi profesi atau ya apa kegiatan gitu kan. Iya. Nah, karena ini dalam rangka membentuk generasi penerus juga gitu kan. Betul. Apalagi anak kecil ini harus benar-benar gemblengan dari awal ini kan juga membutuhkan ini saja namanya yang benar. Nah, ketika agama ya harus bagaimana yang benar itu. Jadi merupakan pondasi awal kita. Pondasi awal betul di SD ini. Nah, berarti dari orang tua ini kemudian memang backgroundnya guru. Kemudian kalau untuk keluarga kakak dan saudara, apakah ada yang juga sama menjadi seorang guru atau mungkin di pendidikan gitu? Kalau adik yang nomor 2 itu guru juga. Oh, guru juga. Ya, guru TK di Boyolali sana. Kalau adik yang ketiga yang Ragil itu malah dunia percetakan. Oh, di dunia percetakan. Tapi penerbitan perbukuan mata pelajaran, perbukuan LKS itu ya? Iya, LKS, buku-buku mapel ya, betul. Jadi ya tidak jauh lah. Iya. Tidak jauh dengan pendidikan begitu. Nah, kemudian ini Pak Marwani, apa yang menjadikan Pak Marwani ini senang kemudian berenergi di bidang pendidikan ini begitu? Nggih, Mas Mita. Jadi memang di dunia pendidikan itu beda ya, beda dengan yang lain. Satu, kita bisa mengamalkan. Jadi amalan seperti awal dulu kan tidak luntur gitu loh. Ya. Nah, mendidik anak-anak itu dan tetap kita pegangan kita lillah. Kalau kita lillah terjun di dunia pendidikan, mengajarkan anak dan tidak mengharapkan upah itu nanti akan mengalir sendiri. Ya. Iya. Ibaratkan dengan keikhlasan Ikhlas, untuk betul. Ini nanti kan ya kehidupan dunia akan mengikuti lah insya Allah gitu. Dan itu sepadan gitu loh. Iya. Apalagi kita hidup sehari semalam kan 24 jam ya. Kita terbanyak kan di tempat kita yang ngajar tadi. Malah justru itu ya. ya. Itu adalah malah menjadi prinsip kami sebagai ladang ibadah kita. Jadi kita di situ kan hanya mengharap ridha Allah, lillah tadi. Nah, itu dari jam 7 sampai jam setengah 4 ya. Kan terbanyak juga ya. Iya, kalau di persentase tetap iya benar ya. Diibaratkan dari pagi jam 7 lah minimal itu ya. Jam 7 sampai jam berapa kalau di SD? Jam setengah 4? Jam setengah 4 pulangnya. Setengah 4 pulangnya ya. Iya. Full day berarti kan? Full day. Nah, setengah 4 itu kan lama gitu. Iya. Benar sekali berarti kan. Segala aktivitas yang dilakukan ini ya dicurahkan di SD itu betul ya. Betul. Jadi ide kemudian bagaimana mengatur mendidik anak dan sebagainya ini dilakukan di sekolahan itu. Betul. Gitu. Termasuk bagaimana kurikulum nasional jelas sudah ada gitu ya. Sudah. Artinya pendidikan karakter, kemudian pembiasaan yang bagus ini digembleng di SD itu dan dibuat program-program tersendiri ya, betul. Di SD apa saja biasanya begitu kalau di SD ini jelas kita tetap ya untuk akhlak ini karakter anak ini tetap kita bina. Terus dari pagi itu kita tahfidz dulu gitu pagi ya, tahfidz 1 jam. Kemudian setelah itu masuk ke materi kurikulum nasional ya, nasional. Kemudian nanti sebelum duhur itu ada mentoring hafalan hadis, hafalan doa. Kemudian nanti sholat duhur kita berjamaah. Setelah sholat duhur itu ada kultum. Jadi anak-anak itu kelas atas kelas 4, 5, 6 itu ada kultum bergiliran. Oh gitu. Di masjid ya. Iya. Dan itu dijadwal. Setiap hari gitu ya. Setiap hari ada. Ya. Kemudian ya setelah duhur itu memang ada makan siang. Nah, makan siang kita bersama-sama. Diawali dengan kita berdoa, ada adab-adab sendiri. Kemudian nanti setelah duhur kita istirahat jam 1 itu udah mulai masuk lagi itu. Ada tambahan-tambahan yang anak-anak kurang istilahnya dalam baca Al-Quran kurang, baca tulis kurang, kita bina sendiri.
Tapi nanti kita khususkan untuk mendidik itu. Oh ya, jadi ada tambahan-tambahan begitu ya. Dan pembiasaan pun juga disesuaikan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah begitu ya. Wajib itu. Nah, misalkan pelaksanaan sholat duha gitu ya. Nah, bagaimana pelaksanaannya pun juga ini kan dituntunkan juga. Yang harusnya sholat sunnah itu pelaksanaannya misalkan sendiri-sendiri. Betul, tadi lupa tadi. Jadi setelah tahfidz anak-anak diarahkan sholat duha. Sholat duha. Ya, sholat duha dulu baru masuk ke pelajaran. Tapi juga ada anak yang sholat duha dulu. Oh gitu. Jadi datang sholat duha juga ada. Ada. Ya. Dan di sana fasilitas juga sudah ada ya di masjid. Gitu Alhamdulillah sudah lengkap ini. Sudah lengkap dan itu ada semacam kepuasan tersendiri begitu ya Bapak ya. Betul. Ketika bisa mengelola, kemudian mengatur, kemudian bagaimana membentuk generasi karakter ini. Iya. Dari pembiasaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Kalau Al-Ustadz itu mengatakan ya kurikulumnya itu ya kita Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Gitu kan. Pernah mengatakan semacam itu. Artinya memang ya kurikulum nasional jelas diikuti. Tapi SDIT apalagi di pendidikan MTA semuanya Al-Quran dan Sunnah itu tadi ya. Iya. Jadi tetap kita yang utama Al-Quran dan Sunnah. Di adab-adab pun kita ajarkan semuanya. Termasuk ada misalkan ada anak yang lewat, kebetulan depan ada guru, ya ucapkan salam, terus berjabat tangan. Terus kalau memang tidak kenal ya permisi gitu ya. Nah, dan itu perlu pembiasaan gitu kan. Betul, pembiasaan. Kemudian ya ketika memang lawan jenis yang tidak boleh salaman ya enggak gitu kan. Betul. Nah, ini itu kita di kelas atas itu Mas. Di kelas atas ya. Kelas atas sudah kita sendirikan, termasuk kita maksimalkan kelasnya juga putra putri. Putra sendiri, putri sendiri gitu ya. Kita maksimalkan itu kalau memang tidak bisa itu yang putra depan, putri belakang gitu. Ada gitu. Jarak juga. Mainnya pun kita sendiri kan. Oh, putri gitu. di belakang, putra depan. Dan itu dimaksimalkan, pokoknya semaksimalnya gitu ya, tidak bercampur. Sholat di masjid juga kita sendiri kan, putra bawah, putrinya di lantai 2. Oh, kecuali kalau asar memang kan karena kelas atas yang asar ya, sholat asar itu putri di belakang. Jadi itu pembiasaan ya ketika memang sesuai dengan Al-Quran Sunnah itu. Betul. Ya ada dalam hati ini ada kepuasan. Apalagi kalau pagi itu Mas Minta. Pagi itu kita kan ada piket. Tuh anak-anak itu sudah tertata sendiri. Jadi kalau bukan muhrim ya enggak salaman gitu. Meskipun yang piket ada Bapak Guru, nanti anak-anak kelas atas, kelas atas itu enggak salaman dengan Pak Guru. Itu melihat itu asik gitu ya. Ada kepuasan ya Allah. Begini ya gitu. Di dunia pendidikan yang memang diatur sedemikian rupa itu enak sekali gitu ya. Nyaman sekali gitu. Ibaratnya ketika pulang pun sore ini rindu lagi untuk ke sekolah lagi besoknya, cepat-cepat ke sekolah gitu ya. Yang pernah menarik itu gini Mas, karena terbiasa tidak berhubungan dengan lawan jenis. Kelas atas itu diajar Pak Guru itu kaku malah kaku gitu ya. Jadi kurang nyaman malah justru begitu ya. Jadi karena memang sudah menjadi kebiasaan biasa ini kan jadi ya gitu. Ya menarik sekali ini ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat sebelum kita lanjutkan perbincangan lagi di kesempatan kali ini, tentu Anda nanti dapat bergabung ya, baik di telepon, WA, atau bisa tinggalkan komen baik di YouTube dan juga di Facebooknya, karena saat ini kita juga disiarkan langsung di YouTube dan juga di Facebook di akun 102,2 Persada FM. Kita rehat dulu, Ustaz. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan ke mana-mana, kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih di program Manjada Wajada. Dan masih bersama Ustadz Muhammad Marwani SPD, beliau adalah Kepala Sekolah SDIT MTA Gemolong.
Kita lanjutkan perbincangan di pagi hari ini, Ustaz, yang tentu menginspirasi untuk saudara-saudara kita semuanya gitu tentang acara Manjada Wajada. Kalau Ustaz Marwani mewarnai itu seperti apa? Acara yang kita gelar ini kan Manjada Wajada begitu. Mengartikan arti itu bagaimana di kehidupan sehari-hari ini? Ya itu istilahnya untuk menginspirasi. Beliau kan mempunyai pengalaman, jadi pembicara itu mempunyai pengalaman, terus menceritakan pengalaman ini. Nah, jadi kami ya terinspirasi dengan beliau-beliau yang mengisi acara Manjada Wajada. Ya, alhamdulillah. Termasuk Ustaz Marwani juga menginspirasi loh ini ya untuk saudara kita semuanya. Sebenarnya juga belum seberapa. Yang sungguh-sungguh gitu ya nanti akan menghasilkan apa yang menjadi aktivitasnya, kesungguhan itu gitu. Nah, kemudian kalau pada titik ini Ustadz, apakah juga pernah mengalami yang namanya masa lelah, kemudian capek, putus asa, bisa jadi sampai hal semacam itu, misalkan pengen mundur atau pada saat mungkin sakit dan sebagainya. Ini bagaimana membangkitkan semangat juang juga ini untuk bisa mendidik siswa-siswi lagi gitu. Atau pernah mengalami hal semacam itu? Kalau sakit pernah. Jadi sakit COVID tuh pernah. Oh iya. Ya, satu keluarga itu. Satu keluarga semua. Kalau jenuh, lelah itu insya Allah enggak ada, karena memang prinsip tadi berjuang dengan ikhlas, sabar, apalagi keluarga juga mendukung semuanya. Jadi anak istri itu mendukung. Jadi tidak ada yang menghambat ibaratnya kan. Akhirnya kan semua yang kita lakukan dengan kesabaran, keikhlasan tuh lelah ndak ada. Jadi asik terus itu. Asik. Wah, ini menarik sekali gitu. Menyenangkan gitu. Terus ya. Jadi meskipun ibaratnya kegiatan terus itu nggak ada lelahnya. Jadi kegiatan pagi di sekolah, kemudian sore jadwal ngaji juga ada ngaji gitu ya. Kemudian kegiatan dakwah yang lainnya. Ya, itu juga dengan keikhlasan tadi itu ndak ada rasanya. Kadang sampai ibaratnya duniawi makan ya, makan itu terlupakan. Sampai segitunya, artinya dengan kesibukan yang ada, baik di sekolahan, kemudian di cabang juga begitu kan, kemudian juga barangkali juga sudah ngisi ngaji juga ya. Nah, ini kan kesibukan luar biasa tentunya. Kemudian kalau untuk misalkan sempat nggak, misalkan anak-anaknya begitu, putra putrinya mengatakan, wah ini kok bapak nggak pernah di rumah sih, misalnya protes lah misalnya begitu. Pernah merasakan hal semacam itu? Iya, selama ini kalau protes enggak. Jadi ya kapan liburan kemana gitu loh. Ya cuma segitu aja gitu ya. Minta ini. Ya alhamdulillah anak-anak itu enggak istilah yang aneh-aneh itu. Ya aneh-aneh ya. Yang kemarin yang besar kan sudah tasmik juz 29. Oh, alhamdulillah. Nah, itu ya enggak tahu lihat apa namanya banernya atau flyernya. Tak tanya minta apa. Enggak minta apa-apa ya, makan aja di warung sana gitu aja. Ya, di Gumbolong udah banyak ya warung ya. Tinggal milih ini. Iya. Oh ya. Jadi memang apa ya? Tidak ada ya. Jadi selalu semangat terus ini. Ya, protes itu tidak ada. Ya. Alhamdulillah. Jadi memang ya didukung kondisi keluarga yang demikian juga. Artinya ini juga menambah semangat tentu. Iya, betul. Kemudian kalau apa ya, cita-cita ini, cita-cita yang belum tercapai ini apa kalau di Ustadz Marwani ini? Kalau saya ya pengennya S2 tadi. S2. Wah, ya. Seperti Mas Firman ya. Betul. S2. Tapi ini sudah mulai proses untuk itu atau belum. Jadi masih menata nanti untuk seperti apa, karena kan memang saat ini di dunia pendidikan ini tuntut banyak ini untuk istilahnya mengimplementasikan dari pemerintah gitu. Karena kan adanya kurikulum baru ini. Kurikulum dari ini kan berubah-ubah juga. Iya, betul. Dan ini Bapak Ibu guru juga harus menyesuaikan gitu kan. Betul. Dari kelas 1 4 ini kurikulum Merdeka. Ini. Terus nanti dulu kurikulum K13. Wah, ini sekarang kembali ke
ke kurikulum merdeka. Sebenarnya enak kurikulum merdeka itu kan kembali yang membuat itu sekolah sendiri jadi. Ya benar-benar sekolah juga merdeka artinya. Iya. Bagaimana menentukan arah sekolah ini mau dibawa kemana ya sekolah sendiri itu ya yang memberikan kebijakan ya. Tapi memang tetap kami prinsip tadi sesuai pesan beliau Al-Ustadz kan. Kurikulum kita ya Al-Quran As-Sunnah tadi. Kalau yang pemerintah kita imbangi artinya tetap wajib lah gitu kan. Nah, jadi sebagai tambahan ya Al-Quran dan Sunnahnya ini kurikulum abadi yang ada di pendidikan abadi. MTA gitu. Menarik sekali ini ya. Ini Anda yang bergabung di YouTube, ini ada yang komen atau Facebook juga ini. Terima kasih Kakak Ketua atas berbagi motivasinya. Wah, untuk adik-adik SDIT MTA Sukoharjo. Oh ya, ini kalau Ismi ini masih. Ismi, oh gitu ya. Oh. Nah, beliau ini juga menginspirasi banyak saya ya? S2-nya. Oh ini. gitu ya. Ini duluan Bu Ismi. Bu Ismi dulu ya. Oh iya, ini berarti menginspirasi nanti ya untuk menata nanti supaya untuk bisa ditempuh ya. Iya. Alhamdulillah. Atau yang lainnya yang sedang bergabung ini ya, selamat menikmati acara pada kesempatan pagi hari ini Manjada Wajada. Kemudian kalau ini untuk SDIT MTA Gemolong ini apa yang barangkali pengen dicita-citakan yang barangkali belum sempat terrealisasikan apa ini kira-kira? Untuk cita-cita saya mau di SDIT MTA Gemolong memang ini yang utama adalah membentuk karakter tadi. Membentuk karakter. Anak-anak agar berakhlak mulia. Jadi karakter Islami yang semuanya berpedoman pada Al-Quran Sunnah. Kemudian saat ini SDIT MTA Gemolong masih tetap membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 ya. Masih dibuka ini ya? Masih tetap ini kita masih ada satu kelas ini. Masih ada satu kelas, silakan. Jadi langsung datang saja. Langsung datang ke SDIT MTA Gemolong. Di mana alamatnya Pak? Di Kauman RT 8 Kelurahan Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Oh ya. Jadi nanti Pasar Gemolong ke utara ya. Betul. Pasar ke Gemolong utara. ke timur sedikit terus ke utara. Nanti link langsung bisa. Gedung warna hijau lantai 2. Wah, ini 2 lantai. Kelihatan nanti kalau dari jalan itu biasanya kelihatan. Ya. Warna hijau pokoknya warna hijau. Itu. Kemudian kalau untuk untuk keluarga ini apa yang dipesankan ya untuk anak-anak, keluarga ini agar juga memahami peran dan juga fungsi ini kan Bapak sebagai kepala sekolah begitu ya. Ini untuk memahamkan ini bagaimana? Karena kan kesibukannya tentu tadi dikatakan ya alhamdulillah ya putra-putrinya juga ya hanya istilahnya hanya ngejak piknik aja lah gitu ya. Gitu ya tadi ya. Tapi yang lainnya aman lah gitu. Aman. Bagaimana? Barangkali pernah ada satu waktu barangkali berkumpul keluarga, ada istri, kemudian anak-anak kumpul, diskusi bareng, ngobrol bareng gitu. Kita sering kalau ngobrol bareng ya. Itu malah gojekan, jadi saling berkelakar, jadi keakraban kita bersama itu ada. Itu kita manfaatkan bersama keluarga. Terus kemudian kalau yang tadi istilahnya Mas Mita membangkitkan keluarga itu sebenarnya sudah bangkit ya istilahnya. Bangkit ya, setiap hari memang gitu. Selalu gitu komunikasi. Jadi anak-anak selalu cerita dikala kita bisa berkumpul bersama itu ya saling cerita di sekolah tadi apa, terus gurunya gimana, termasuk istri juga cerita di kerjaannya. Terus saling komunikasi itu kita terjalin terus, terjalin komunikasi. Dan itu penting gitu ya. Betul. Penting untuk keluarga. Artinya ketemu di rumah ya tidak hanya diam-diam saja gitu kan. Ya yang bapak di ruang tamu, kemudian anak di teras. Nah ini kan kemudian kalau momen-momen untuk berkumpul dengan keluarga itu biasanya pada saat apa? Kita tidak mesti Mas. Tidak mesti ya. Jadi kadang ya kalau ini nanti sore. Enggak tentu juga, tentu. Sore keluar bersama gitu ya atau juga tidak tentu. Juga tidak tentu. Oh tadi ada kadang yang ini ya. Mendadak gitu ya, mendadak. Tapi jelas komunikasi terjalin ini. Tapi kalau komunikasi WA HP malah enggak. Oh, ya langsung ketemu aja ya. Iya, ketemu lebih mantap. Paling ya hanya kabar gitu.
gimana? Kemudian tadi yang pertama itu putra atau putri tadi? Yang pertama putri. Yang pertama putri. Yang kedua putra. Oh ini putri ini lagi. Putri ya. Oh ya sudah. Terus, ini ya komplit lah istilahnya kalau orang Jawa. Alhamdulillah. Putra putri sudah ada gitu ya. Tinggal nambah lagi aja. Jangan. Kemudian ini ada komen lagi nih Pak Warni yang ada di YouTube. Pak Warni ini apa kakaknya Abdul Munim? Bukan ya. Bukan. Bukan ini ya Pak Miko. Kemudian alhamdulillah terima kasih atas motivasinya Pak Kepala Sekolah, sukses selalu untuk semua SDIT MTA dimanapun berada. Amin. Ini Bu Harini Saputra. Wah, Ibu Kepala SDIT MTA Juwering itu. Oh Juwering. Oh ya berarti partner ya. Iya. Kebetulan kan juga di beberapa sekolah di pendidikan di MTA ini kepala sekolahnya juga putri banyak. Ada juga putri ya. Di SD, TK ini kalau TK hampir banyak putri putrinya ya. Semuanya putri kayaknya. Kalau di SD ada yang putra ada yang putri. 3 yang SD itu yang putri 3. Dan ini tentu menjadi partner untuk berdiskusi juga. Betul. Ya. Bagaimana kondisinya di sana sini gitu, saling berbagi begitu terus ya. Iya terus kita komunikasi aktif kita semua kepala SDIT MTA se-Indonesia ya. Itu kita aktif, kadang tiap bulan pertemuan. Istilahnya menyatukan visi. Jadi yang diamanahkan yayasan untuk sekolah-sekolah kita satukan. Dan sudah ada grup tentu pasti ya. Pasti ada. Pasti itu ada. Kalau di seluruh Indonesia SDIT ini ada berapa? Itu ada 1 Gemolong, 2 Matese, 3 Karawang, ya, Karawang, 4 Sukoharjo, 5 Juwiring, terus 6 Mojogedang. Yang paling akhir ini Kota Bumi Lampung. Kota Bumi Lampung. Ada 7 SDIT di yayasan ini ya. Iya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti di wilayah lainnya juga muncul lagi gitu. Amin. Kalau TK-nya banyak sekali. Wah, banyak sekali ini. Nggak terhitung ya. Iya. Ada banyak lah di hampir-hampir di setiap wilayah juga sudah ada ini tentu ya. Apalagi PAUD TK ini yang miliknya yayasan tentu. Betul. Alhamdulillah. Nah kemudian kalau untuk ini barangkali untuk anak-anak yang ada di sekolah agar mereka tetap berakhlak dan berprestasi ini apa yang menjadi pesan Pak Marwani? Ya, untuk pesan saya terkait dengan anak-anak biar bisa berprestasi ya tetap ini selama di sekolah taati dan patuhi yang menjadi peraturan sekolah, kemudian apa yang menjadi yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Jadi banyak program dari sekolah-sekolah itu diikuti. Terus tetaplah menjaga ya. Tetaplah menjaga keikhlasan juga, terus istiqomah, belajar yang rajin, dan itu tetap kalau semuanya mengikuti dari yang diajarkan sekolah dan oleh guru, insya Allah anak-anak kan terbimbing terdidik dengan baik. Dengan baik ya. Nah itu apa saja banyak ya. Banyak sekali ya. Kalau aktivitas di sekolah ini dari pagi sampai pulang ya banyak sekali. Iya betul. Kadang nggak ada istirahatnya ini. Kadang nggak ada istirahatnya. Dan nggak ada istirahatnya pun kadang-kadang anak-anak juga senang ya. Artinya tidak kok nggak istirahat toh Pak? Karena begitu menariknya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu ya. Termasuk dalam pelajaran kan tidak hanya monoton guru di depan ngomong tuh enggak, jadi guru praktek, mengasihkan gitu. Mengasihkan ya. Dulu saya juga pernah ngajar di MI juga Pak. 5 tahun ya. Tapi karena memang ya harus sini terus dilepaskan. Memang benar-benar mengasihkan ketika bersama anak-anak ini. Betul. Apalagi ini kan di dunia kita, artinya kayak saya kembali ke yayasan yang memang yayasan prinsip Al-Quran As-Sunnah itu beda. Ya ibarat mendidik putra-putrinya sendiri gitu ya. Iya betul, putra sendiri. Dianggap semuanya adalah anak-anak kita semua sendiri gitu. Jadi bagaimana mendidik diarahkan sesuai dengan tadi kurikulum abadinya adalah Al-Quran dan Sunnah tadi gitu ya. Wah menarik sekali ini ya. Ini tidak terasa nih Pak Muwarni. Kita sudah berada di akhir perjumpaan kita. Harusnya masih banyak lagi yang perlu didiskusikan ini ya. Barangkali nanti lain waktu Pak Marwani ada waktu lagi untuk berbincang-bincang. Insya Allah. Lebih tentang SDIT MTA Gemolong tentu ya gitu. Yang terakhir ini Pak Marwani apa yang ingin menjadi kesimpulan pertemuan hari ini tentang
acara Manjada Wajada pagi hari ini. Untuk terakhir ya memang ringkas saja. Manjada Wajada adalah bersungguh-sungguh. Kalau kita selama ini apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, tujuan kita biar tercapai, selama kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai. Dan tidak lupa tetap menjaga keikhlasan tadi. Keikhlasan, dan yang ketiga adalah segala sesuatu yang kita perbuat prinsip lillah, hanya mengharap ridha Allah. Lah itu Allah nanti akan menggantinya. Nah, wujudnya apa? Ya kita tidak tahu, tapi tetap Allah, janji Allah akan pasti. Dan tidak lupa juga selalu bersyukur nih. Bersyukur, kalau kita selalu bersyukur, Allah juga berjanji akan menambah nikmat-nikmat kita. Itu Mas Mita untuk terakhir dari kami. Ya. Terima kasih nih Pak Muhammad Rani ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita pagi hari ini bermanfaat dan juga menginspirasi saudara kita semuanya. Amin. Begitu, dan memberikan semangat baru untuk saudara kita semuanya tentunya. Selamat beraktivitas kembali nih Pak Muhammad Rani. Ya, Mas. Salam untuk rekan-rekan yang ada di SDIT MTA keluarga Gemolong dan juga keluarga. Insyaallah nanti kami sampaikan. Istiqomah selalu. Amin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Manjada Wajada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih kebersamaannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Pendengar, subscribe dan follow berbagai sarana media sosial Persada FM. Saksikan siaran kami via YouTube maupun Facebook di akun 102,2 Persada FM. Dapatkan pula informasi lengkap terkait program Jad Pagi, baik edisi maupun tema brosur di Instagram @radiopersadafm. Serta berbagai kabar terkini dan informasi lengkap Persada FM bisa Anda akses di website resmi kami www.radiopersadafm.com. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.